Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah sore hari ini kita boleh meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita percaya siapa saja yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka mereka pasti akan mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah setiap kita mengalami lawatannya pada sore hari ini. Mari kita saat ini berdoa untuk memulai ibadah pada sore hari ini. Tuhan, dalam worship at home pada saat ini, kami rindu Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Lawatlah setiap kami, jamalah setiap kami. Biarlah apapun yang kami naikkan kepadamu pada sore hari ini semuanya boleh berkenan di hadapanmu dan boleh menjadi dupa yang harum di penciumanmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkannya Tuhan worship at home pada saat sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Mari besarkan nama Tuhan Yesus. Woo. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan, katakan, come on. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. katakan besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, katakan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Haleluya. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus,
Kita percaya saat kita membesarkan nama Yesus, maka Dia pasti akan melakukan kuasa-Nya dalam hidup kita. Biarlah bangkit serukan nama Yesus, nyatakanlah kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya. Katakan bangkit serukan. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan, bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh yeah, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus. Haleluya, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, galakkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, galakkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus semua. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, galakkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Woo. Yeah. Oh. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan ku diberi kuasa, diberi kuasa dari Raja Mulia,
taklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan haleluya, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, yeah. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami percaya saat Engkau memberikan kuasa kepada setiap umat-Mu, kuasa itu adalah kuasa yang jauh lebih besar daripada apa yang kami hadapi di dunia ini. Kuasa-Mu itu terlebih besar. Kuasa-Mu itu jauh lebih besar daripada segala permasalahan kehidupan kami. Oh haleluya. Haleluya Jesus. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji
Katakan hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Oh, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Yeah, yeah. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Katakan pulihkan hidupku. Mari semariah tinggikan Yesus. Dia yang memberi kita kuasa dan kemuliaan. Dia yang selalu berikan pertolongan. Haleluya, Jesus. Kuasa-Mu yang besar itu menyertai setiap umat-Mu. Oh, kami percaya saat kami sungguh-sungguh menyembah-Mu. Kuasa-Mu yang besar akan dinyatakan
bekerja dalam hidup kami saat ini, memulihkan setiap hati. Haleluya Jesus. Hirabarabaya syaralalarabaya, hirabarabaya syarabarabaya syarabarabaya, hirabarabaya syatakarabaya syarabarabaya. Haleluya Jesus. Biarlah kami lebih sungguh-sungguh lagi mencari wajah-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, oh kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman, saya persilakan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak
mengucap syukur untuk tiap-tiap kali kesempatan boleh datang menghampiri Engkau ya Bapa. Kami sadar kami sedang datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Di hadapan-Mu ada sukacita, di tangan kanan-Mu ada nikmat. Bapa, biarkan kami boleh mengalami Engkau tiap-tiap kali kami datang. Kami menikmati kehadiran-Mu, kami menikmati jamahan-Mu. Kami boleh menikmati kuasa-Mu menjamah kehidupan kami ya Bapa. Mari ya Bapa, biarkan kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau akan memberikan upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan Engkau ya Bapa. Kami sungguh merindukan Engkau pada malam hari ini. Dan kami percaya Engkau juga merindukan tiap-tiap kami ya Bapa. Untuk mendapat anugerah daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu menyembuhkan kami, memulihkan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sore ini kami rindu belajar daripada firman-Mu. Bantulah kami untuk terus belajar daripada Engkau. Dan kami percaya orang yang belajar daripada-Mu akan beroleh kelegaan. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang indah pada sore hari ini. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore saudara. Mari kita terus percaya bahwa ketika Yesus memutuskan untuk datang ke dunia ini, yang Dia rindu lihat adalah kebahagiaan pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya. Amin. Berita Natal adalah berita sukacita, berita kesukaan besar. Mari kita lihat sebuah ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Lihat ya, kekristenan sama dengan kesukaan. Amin. Kekristenan sama dengan sukacita penuh. Dan sekali lagi, tujuan Allah datang ke dunia ini adalah memulihkan sukacita untuk anak-anaknya. Sekali lagi ya saudara, kita mesti percaya sukacita adalah sebuah bahan, kalau mau disebutkan sebuah bahan yang kita lebih perlu daripada uang. Sukacita adalah sesuatu yang lebih kita perlukan dari banyak hal di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat ya, kalau Yesus rindu saudara mengalami sukacita, coba ya, supaya saudara mengerti sukacita Yesus itu sukacita yang seperti apa? Ya, coba. Jadi jelas ya, Yohanes 15 berkata, Yesus kepingin sukacitanya ada di dalam sukacita kita. Sukacita Yesus Dia kepingin ada di dalam kehidupan sukacita saudara. Dan sukacita itu akan menjadi penuh. Nah, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, coba versi mudah dibaca mungkin bisa lebih jelas. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, lihat ya. Sukacitanya Yesus itu sukacita seperti apa? Lihat ya. Marilah kita selalu mengikuti teladan Yesus. Ia adalah pemimpin iman kita. Ia menyempurnakan iman kita. Ia telah menderita di kayu salib, tetapi Ia menerima kehinaan salib itu seakan-akan bukan apa-apa. Ia melakukannya karena sukacita yang disediakan bagi Dia. Dan sekarang Dia duduk di tempat yang paling terhormat di surga. Lihat ya. Sukacita Yesus adalah sebuah sukacita yang begitu luar biasa. Sukacita yang penuh dengan kekuatan, sukacita yang penuh dengan pengharapan. Sehingga
penderitaan atau kehinaan salib itu ringan sekali atau tidak apa-apa. Karena apa? Karena sukacita yang dialami Yesus lebih besar daripada penderitaan salib. Setelah sekali lagi, penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah sebuah penderitaan yang besar. Semua sepakat ya? Sebuah penderitaan yang mungkin paling besar yang bisa dialami oleh seorang manusia. Dan tetapi sekali lagi, di dalam penderitaan yang begitu besar, Yesus mengalami sukacita. Sekali lagi kitab Nehemia berkata, sukacita itu adalah kekuatan. Dan karena Yesus mengalami sukacita, dia kuat masuk di dalam jalan-jalan salib, bahkan mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Jadi sekali lagi, Yesus kepengen sukacitanya ada di dalam kehidupan kita. Yesus kepingin sukacitanya ada di dalam kehidupanmu. Dan sukacita itu haruslah menjadi penuh. Dan itu ya, saya sudah tunjukkan sukacita itu adalah sukacita yang besar. Bukan sukacita yang datang karena keadaan baik, tetapi sukacita ilahi yang bisa bersukacita bahkan di dalam penderitaan yang paling besar sekalipun. Nah, sekali lagi ya saudara, kekristenan itu gratis tetapi tidak murah. Nah, Allah menyediakan kebahagiaan yang seperti itu. Nah, kita mesti mengejarnya. Allah menyediakannya. Kita mesti mengejarnya begitu rupa. Kita perlu merindukannya. Ketika kita merindukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengejarnya. Sekali lagi, tidak mengejar sukacita yang Allah sediakan bagi kehidupan kita, itu adalah dosa. Lihat ya, awal dari dosa adalah menganggap remeh kemuliaan, menganggap remeh sukacita yang Allah sediakan di dalam kehidupan kita. Dan mencari kepada kemuliaan dan sukacita di tempat yang lain. Nah, tetapi mari kita yang setiap sore ada dalam acara worship at home ini, kita percaya Allah menyediakan sukacita yang begitu besar. Amin. Dan kita percaya, dan karena kita percaya, kita mengejarnya begitu rupa. Nah, mari kita lihat. Kalau kita betul-betul percaya, saya selalu berkata bahwa percaya itu bukan perkataan. Amin. Percaya itu tindakan. Percaya itu perbuatan. Apa perbuatan orang yang percaya bahwa Allah menyediakan sukacita yang besar? Allah menyediakan sukacitanya untuk ada di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya selalu berkata, sukacita yang diajarkan oleh firman Tuhan atau sukacita kekristenan itu sangat bergantung kepada perbuatan, bukan keadaan. Nah, ini lihat ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lihat, ayat yang pertama, kelakuan kita menentukan kebahagiaan kita. Amin. Kalau engkau mau bahagia, jangan jalan di dalam jalan orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Dan jangan duduk dalam kumpulan orang-orang yang suka gosip. Nah, itu ya. Kalau engkau mau bahagia. Ya. Tahu ya? Ya, manduk-manduk. Ya, jadi kalau saudara mau bahagia, sekali lagi, jangan duduk dalam kumpulan orang yang bergosip. Yang kedua, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan nurut nasihat orang yang belum percaya atau tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, kelakuan kita akan menentukan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua. Itu tadi kan jangan ya, tidak dilakukan, jangan. Nah, ini yang harus dikejar,
Ini yang harus dilakukan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ini menunjukkan kepada kita, kegemaran kita itu menentukan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita pikirkan itu juga menentukan kebahagiaan kita. Saya ulang lagi. Kesukaanmu akan menentukan kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Dan apa yang engkau pikirkan siang dan malam itu mempengaruhi kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dan ayat yang kedua ini berkata, kita mesti suka kepada firman Tuhan. Dan orang yang suka atau gemar akan firman Tuhan adalah orang-orang yang bahagia. Orang yang suka memikirkan firman Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Coba saudara, kalau kita membaca di dalam Mazmur 100 yang ke-19, kita akan lihat ya dari dua contoh di dalam Alkitab. Orang-orang yang berbahagia karena melakukan di dalam Mazmur pasal yang kedua ini. Mazmur 119 ayat yang ke-97. Lihat ya. Daud itu dikatakan, betapa ku mencintai Tauratmu. Jadi lihat ya. Daud itu mencintai Tauratmu. Di dalam bagian yang lain dikatakan begini. Aku bangun mendahului orang berjaga malam untuk merenungkan Tauratmu. Saudara, orang jaga malam di dalam kebudayaan orang Israel itu ada beberapa jam ya. Di tengah malam itu ada. Nah Daud itu kalau bangun tengah malam, dia ambil Alkitab dan membaca dan merenungkan. Saudara kalau ngelilir tengah malam, apa yang diambil? Hah? Oh saya setiap malam ngelilir. Terus kemudian pergi kencing, hanya begitu yang sederhana. Tapi Daud karena karena kegemarannya begitu luar biasa kan firman Tuhan, ngelilir pun dia merenungkan firman Tuhan. Nah, lihat ya, apa yang terjadi ketika orang-orang itu begitu cinta akan firman Tuhan. Coba ayat yang ke-111. Mazmur 119, 111. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu adalah kegirangan hatiku. Lihat ya saudara. Luar biasa ya. Dia mengalami kegembiraan karena kegemarannya akan firman Tuhan. Coba contoh yang lain di dalam Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Ini Yeremia berkata begini, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah alam semesta, semesta alam. Lihat ya saudara, ini orang-orang mengerti bahwa Tuhan itu menyediakan sukacita yang besar. Dan salah satu sukacita yang besar itu ditempatkan Tuhan atas firman-Nya di dalam kehidupan kita. Kalau Daud mengalami, kalau Yeremia mengalami, saya rindu semua yang mengikuti acara WAH juga menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita. Karena di dalam Tuhan, Tuhan menyediakan sukacita yang begitu besar. Amin. Saya ingin melanjutkan ya saudara. Beberapa waktu yang lalu saya membagikan kepada saudara ada manfaat-manfaat akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kehidupan. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang membangun iman. Mari kita
belajar sedikit lagi ya saudara. Kenapa firman Tuhan itu bermanfaat di dalam kehidupan kita? Saudara tahu ya, Yesus datang di dalam Injil Yohanes berkata, "Aku datang supaya kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan." Tetapi pencuri itu juga datang untuk membunuh, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya mau tanya, jadi di dunia ini kita punya musuh, namanya si jahat. Amin. Saya mau tanya, apa sasaran utama si jahat di dalam kehidupan saudara? Ayo coba jawab. Kalau ada si jahat, dia kepingin ngapain, Yamson? Di dalam kehidupan kita dia ngapain? Sukanya apa dia? Itu tadi, dia sukanya mencuri. Pertanyaan yang besar ya. Apa yang suka dia curi? Ayo coba. Apa yang suka dia curi dari kehidupanmu? Itu pintar sekali ya. Yamson ini semakin pintar ya. Sasaran utama iblis adalah menghancurkan sukacita di dalam kehidupan kita. Kenapa? Pertanyaannya pasti Yamson juga bisa jawab. Kenapa iblis itu kok kepengen menghancurkan sukacita kita? Kenapa? Oh ya, tadi kan kita sudah belajar ya. Sukacita itu kekuatan. Kalau sukacitanya diserang, apa itu? Otot-ototmu jadi lemes. Dan gampang saja, engkau tidak perlu dilawan, engkau disebul saja kalah. Jadi sekali lagi ya saudara, iblis itu tahu kekuatan kita di sukacita. Dan ketika sukacitanya diserang dan engkau berhasil, maka dia akan mengambil semua yang bisa. Coba saya mau tanya, orang yang kehilangan sukacita bisa bekerja dengan baik? Dia akan kehilangan uangnya. Saya mau tanya, orang yang susah bisa sehat? Dia tidak mungkin bisa sehat. Karena sebagian besar sakit manusia itu karena hormonnya tidak karu-karuan. Hormonnya tidak karu-karuan karena pikirannya tidak karu-karuan. Pikirannya tidak karu-karuan karena perasaannya menguasai pikirannya. Begitu kan? Jadi coba, nah itu dia, sudah dua ya. Kalau kita kehilangan sukacita, tidak bisa dapat berkat, tidak bisa dapat sehat. Saya mau tanya lagi, kalau orang kehilangan sukacita, bisa gampang dapat jodoh atau lebih sulit? Saya yakin ya, cowok-cowok itu lebih senang menikah dengan orang yang suka senyum ya, daripada orang yang suka banting-banting. Ya betul ya. Jadi saudara, kalau kita kehilangan sukacita, itu kita kehilangan banyak hal di dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi, karena iblis tahu, karena Tuhan tahu ya, ada iblis yang mau menghancurkan sukacita kita. Saudara dan saya itu sudah dikasih senjata untuk bisa menang. Coba lihat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Ya, untuk melawan itu perlu pedang roh. Pedang roh itu namanya apa? Firman Tuhan. Nah, lihat ya saudara. Namun ada banyak orang Kristen gagal menyadari dia tidak bisa menghunuskan pedangnya. Lihat ya, kita kalau perang melawan iblis tidak bisa dengan pedang orang lain. Mengerti ya? Itu pedang yang harus ada di dalam kehidupan saudara. Tidak bisa pakai pedang orang lain. Nah begini ya saudara, saya mau ajar saudara. Saudara mungkin suka untuk dengar khotbah. Tetapi tidak bisa selamanya khotbah-khotbah itu akan menjadi makanan rohani di dalam kehidupanmu. Engkau perlu baca sendiri firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jika kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki,
dan kamu akan meninggal. Lihat ya, firman itu harus tinggal di dalam kehidupan saudara. Dan firman yang adalah pedang roh itu akan kita hunuskan ketika iblis menyerang sukacita di dalam kehidupan kita. Amin. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada pada mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Bagaimana kita bisa kuat? Dan firman Allah tinggal di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Amin. Sekali lagi ya saudara, firman itu akan membuat kita kuat. Dan firman yang adalah pedang roh itu akan membuat kita mengalahkan si jahat. Pedang roh itulah kemenangan di dalam kehidupan kita. Saudara mau berkemenangan tiap-tiap hari? Ayo, firman itu harus tinggal di dalam kehidupan kita. Kita harus membiarkan firman itu tinggal di dalam kehidupan kita. Caranya, masukkan firman itu di dalam hati dan pikiran kita. Memenuhkan kehidupan kita tiap-tiap hari. Mari firman menjadi kegemaran di dalam kehidupan kita. Dan saat kita gemar atau suka akan firman Tuhan, kehidupanmu akan penuh dengan sukacita. Kehidupanmu akan penuh dengan kekuatan. Kehidupanmu akan mampu mengalahkan si jahat di dalam kehidupanmu. Amin. Ketika ada pedang roh ya saudara, iblis tidak bisa apa-apa di dalam kehidupan kita. Dia bisa menyerang kita, tetapi jatah kita pasti menang bersama-sama dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya terus mendorong saudara hari-hari ini. Mari kita baca, kita suka firman Tuhan. Dan biarkan ketika kita membaca, biarkan Tuhan berbicara melalui apa yang kita baca. Biarkan itu menjadi makanan kita. Kita kuat, kita bersukacita, dan kita berkemenangan tiap-tiap hari. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Hari-hari tidak semakin baik, tetapi kita percaya firman Tuhan akan menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kita. Amin. Bersama dengan firman Tuhan kita akan melihat mujizat. Bersama-sama dengan Tuhan kita akan mengalahkan si jahat. Mari kita naikkan terus pujian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktuku bimbang, waktuku bimbang, dan hilang jalanku, tetaplah Kau isi. Yes God, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Berapa banyak di antara saudara yang mau melakukan firman Tuhan, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Percaya ketika engkau mulai gemar akan firman Tuhan, percaya ketika engkau mulai memikirkan firman Tuhan, maka engkau akan mengalami kesukaan. Dan apa saja yang engkau kerjakan akan menjadi berhasil, itu janji firman Tuhan. Oleh sebab itu biarkan engkau terus berkemenangan, karena engkau melakukan firman yang engkau dengar. Engkau suka firman Tuhan, engkau biarkan firman itu menjadi makananmu tiap-tiap hari. Engkau kuat dan engkau berkemenangan karena sukacita Allah terus ada di dalam kehidupanmu. Bapa, kami mengangkat tangan kami rindu mulai mengubah kesukaan di dalam kehidupan kami.
Jangan biarkan kami membaca firman-Mu menjadi sebuah kewajiban saja. Tapi bantulah kami supaya kami seperti Daud. Bantulah kami seperti Yeremia. Firman itu biarkan menjadi kegemaran di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya saat kami suka firman-Mu, Engkau berjanji sukacita kami akan penuh. Engkau berjanji apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Berkati setiap umat-Mu yang mengambil keputusan untuk taat kepadamu. Kami percaya janji-Mu ya Bapa, yang baik-baik mendengarkan firman-Mu akan diberkati, akan disembuhkan, akan dipulihkan. Biarkan ketaatan kami kepada firman-Mu akan menyembuhkan setiap kami pada malam hari ini. Mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat firman Tuhan. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.